Pemirsa, 3 orang di Desa Banyu Urip, Tulungagung, Jawa Timur meninggal dunia secara beruntun. Ketiganya meninggal dunia dengan status positif COVID-19. Petugas Dinas Kesehatan Tulungagung, Jawa Timur terus melakukan tracing kepada warga Desa Banyu Urip, Kecamatan Kalidawir, Tulungagung, Jawa Timur. Proses tracing dilakukan setelah 3 orang warga meninggal dunia secara beruntun dalam 3 pekan terakhir. Ketiganya meninggal dengan status positif COVID-19. Proses tracing dilakukan dengan metode rapid test antibody dan swab antigen terhadap 200 warga. Selain tracing, Kepala Desa akan membatasi mobilitas warga agar mengurangi resiko penyebaran COVID-19. Kami sudah melakukan pembatasan Mas di 2 RT itu, jadi musola masjid juga sudah kita arahkan untuk ditutup. Kemudian penduduk dalam satu itu juga akses keluarnya juga sudah kita batasi, itu juga akses masuknya. Jadi segala upaya terkait ini sudah kita lakukan dengan sangat maksimal. Jika ada warga yang reaktif dan positif, pihak Dinas Kesehatan akan melanjutkan dengan swab PCR dan dikarantina. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus Waisal, iNews melaporkan. Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah mengungkap kasus penjualan alat tes antigen tanpa izin edar. Dalam 5 bulan terakhir, pelaku dapat keuntungan lebih dari 2 miliar rupiah. Seorang warga asal Genuk, Semarang diamankan petugas Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah Rabu sore. Pasalnya, pria berinisial SP kedapatan melakukan jual beli alat tes antigen tanpa izin edar dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pengungkapan bermula saat salah satu klinik kesehatan di kota Semarang melaporkan adanya alat tes cepat antigen yang mencurigakan. Petugas kemudian melakukan upaya pemesanan secara online kepada tersangka yang berujung penggeledahan gudang penyimpanan. Petugas menemukan 379 box alat tes cepat antigen, 59 kotak stick swab, dan sejumlah dokumen penawaran dan data pengiriman barang. Dalam kurun waktu 5 bulan, tersangka sudah meraih keuntungan sebesar 2,8 miliar rupiah. Sangat terasa sekali bahwa satu, kalau tidak mempunyai izin edar, jangan-jangan dia dipalsukan. Yang kedua, palsu dan tidak kan pendidikannya lebih dalam. Jangan-jangan dia kualifikasi terkait dengan kesehatan tidak memenuhi persyaratan sehingga wajib diedarkan. Alat-alat ilegal ini didapat tersangka dari PT SSP yang beralamat di Sunter, Jakarta Utara. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda 2 miliar. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Seorang ibu rumah tangga di Medan, Sumatera Utara ditemukan tewas bersimbah darah dengan luka tusukan benda tajam di leher, sementara kaki dan tangan korban dalam kondisi terikat tali, sepeda motor serta perhiasan korban raib. Lisbeth Napitupuluh ditemukan tewas bersimbah darah di kamar tidurnya di Jalan Pelita, Kecamatan Medan, Perjuangan, Sumatera Utara, Kamis siang. Korban pertama kali ditemukan oleh warga yang hendak berbelanja di warung milik korban. Warga melihat pintu rumah dalam keadaan terbuka dengan bercak darah di lantai. Saat diperiksa, korban sudah tergeletak di kamar tidur dengan kondisi yang mengenaskan dengan luka tusukan benda tajam di bagian leher. Sementara tangan dan kaki korban terikat tali. Almarhum merupakan korban perampokan karena sepeda motor dan harta benda miliknya raib. Ada yang nggak tahu. Pak, menurut Bapak ada barang-barangnya juga nggak? Pasti ada lah. Apa aja? Sepeda motor. Nggak tahu lah bagian dalamnya. Kita perhiasan, kalung juga. Diambil kita juga nggak tahu. Petugas kepolisian masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi serta olah tempat kejadian perkara. Sementara jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk dilakukan otopsi. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Jelang Lebaran, harga daging sapi terus naik. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut. Tetap bersama kami.